Waktu pertama kali saya tahu saya hamil, antara percaya sama tidak, karena saya sudah mengalami keguguran 3 kali. Jadi dan saya juga sempat diberitahu oleh dokter bahwa saya tuh nggak bisa hamil secara alami. Jadi pada saat saya tahu saya hamil, saya antara percaya atau tidak gitu. Sampai saya ke dokter, ketiga dokter yang berbeda, ke lab untuk tes darah 2 kali gitu. Ya ternyata beneran positif, bahagia banget, bahagia banget. Anak-anak zaman sekarang ya, tantangan terbesarnya itu ya di akhlaknya, di etika. Jadi itu sepertinya satu tantangan untuk saya agar bisa mendidik Wilsa itu menjadi anak yang beretika, akhlak gitu, yang penting ya budinya, budi pekertinya bagus. Jadi itu sih kalau menurut saya. Kalau yang lain-lain sih dengan faktor-faktor pendamping, pendukung itu masih kita bisa dijalanin gitu. Hanya kalau untuk etika dan akhlak itu yang kita agak takut gitu deh. Saya tahu Mom Enjoy itu jauh dari sebelum saya hamil. Jadi, tapi saya tidak pernah treatment di Mom Enjoy pada saat itu, karena saya memang merasa Mom Enjoy ini hanya untuk ibu hamil dan anak-anak. Kemudian pada saat saya hamil, memasuki usia ke bulan kelima, setelah saya sudah yakin kalau ini baik-baik saja, saya datang ke sini menanyakan apakah aman untuk saya, apakah boleh, dan dari mbak-mbaknya semua mereka meyakinkan bahwa memang itu baik, itu bagus gitu. Dan saya merasa memang saya butuh, karena dengan kehamilan yang dengan ketakutan nanti ada apa-apa ya gitu. Justru dengan saya kesini untuk massage gitu, saya rileks jadinya, pikiran saya jadi rileks dan badan saya juga jadi rileks, jadi tidak ada ketegangan yang saya rasakan gitu. Dan untungnya suami juga mendukung. Pada saat saya ngomong ke suami gitu, memang kalau dibandingkan dengan massage yang lain, ya mungkin untuk harganya lebih sedikit pricey gitu. Tapi bagi suami itu tidak masalah. Yang penting kamu nyaman dan memang aman, daripada kita ke tempat yang murah atau kita cari yang ini asal-asalan gitu. Tapi malah berbahaya untuk kita, beresiko gitu. Nah, dan ya itu untung suaminya mendukung. Jadi saya juga tetap ke sini, ke Mom Enjoy gitu. Dan mbak-mbaknya semua juga ya memang baik. Jadi mereka tidak pernah memberi seperti bahasa-bahasa yang negatif, tekanan ke kita gitu. Mereka selalu memberi masukan yang positif. Oh nggak apa-apa, nanti malah saya juga kadang diberi seperti ada ilmu yang baru saya dapetin dari sini. Oh ternyata kalau saya perasaan dari badan saya rasanya begini, saya harus bagaimana. Kalau saya punggung saya sakit, saya tidurnya posisinya harus bagaimana. Saya diberitahu, jadi enggak seperti mbak-mbak yang masas-masas yang di tempat lain gitu, ya hanya sekedar masas, habis selesai ya sudah, hubungannya selesai gitu. Kalau di sini benar-benar dia merangkul kita itu seperti keluarga. Jadi buat kita jadi enggak merasa kesini ini hanya karena butuh masas, tapi di sini itu seperti saya cari teman, cari saudara, bisa ngobrol begitu. Itu yang buat saya nyaman. Sangat berpengaruh, terutama Wilsa ya, karena Wilsa mungkin karena anak pertama saya lebih intens bawa ke sini. Jadi bisa dihitung pada saat dia mulai usia 3 minggu, saya sudah bawa ke sini. Dan rentang setiap 2 minggu sekali, awalnya 1 minggu sekali, kemudian saya jarakin 2 minggu sekali, itu kita tetap ke sini. Jadi kalau saya lihat dengan treatment di sini, Wilsa tuh lebih nyaman, bawaan dia lebih rasanya enggak cranky, tidak rewel, dan maksudnya biarpun dia lagi fase tumbuh gigi atau lagi fase yang enggak enak atau perutnya begah gitu, tapi dia tetap enggak cranky, dia tetap enak gitu. Jadi pernah sekali saya coba stopin dia. Dan pada saat itu dia sudah mulai besar lah, setahun 2 tahun. Saya mulai stopin dia dengan memberi jeda, maksudnya jangan terlalu sering.
nggak bisa. Jadi dia sendiri yang harus minta, Mami, Wilsa mau pergi masas, Wilsa mau ke tempat Mbak Ana, kakinya Wilsa capek. Jadi dia udah bisa ngerasain rasa nyamannya di sini. Wila juga sama. Wila karena dengan Wila pada saat dia lahir karena masih masa pandemi, untungnya Mam Enjo ada call on visit di ke rumah. Jadi ya beruntung banget sih. Kita tahu Mam Enjo belum tentu di tempat yang lain bisa visit ke rumah gitu. Jadi nggak ada yang bisa menggantikan. Kalau saya disuruh memilih sih sebenarnya susah, karena mbak-mbak terapis di sini semuanya benar-benar deket sih sama saya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya nggak ada pilihan favorit karena semuanya favorit. Tapi kalau dari anak saya, karena dia dari bayi memang dipegang Mbak Ana, memang tetap Mbak Ana. Jadi ya kalau disuruh memilih ya saya memilih Mbak Gustiana gitu. Karena dia nggak menganggap kita ini hanya sekedar customer yang datang masas setelah selesai gitu. Tapi dia benar-benar menganggap anak kita itu seperti anak dia, dan dia dengan saya juga seperti ya benar-benar seperti saudara sendiri, bukan dengan berhubungan hanya karena tamu dan mbak terapis gitu. Jadi ya itu yang buat saya juga memang nggak bisa berpindah ke lain hati. Yang pertama harus jujur. Yang kedua, jangan pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahagiain diri sendiri. Jadi itu aja sih intinya. Karena kalau tanpa bahagiain diri sendiri, membahagiakan orang lain dulu malah bikin hati kita nyesek gitu. Jadi itu aja sih, nggak ada yang lain. Wilsa, mungkin Mami lebih keras, Mami lebih sering marah, tapi itu semua Mami rasa itu semua demi kebaikannya Wilsa. Mami nggak mau Wilsa menjadi anak yang nggak beretika, nanti yang dianggap anak kurang ajar gitu. Jadi kalau Wilsa merasa Mami suka marah-marah, maafin Mami, tapi itu semua demi Wilsa kok. Mami sayang Wilsa.